Sebelum kita masuk materi soal, terlebih dahulu kami berikan informasi penting. Berikut ini materi pokok soal SKB, sesuai surat tertulis dari Menpan RB, kepada instansi terkait penerima CPNS tahun 2024. Kemudian, selain materi pokok SKB, kita juga harus mengetahui tentang SOT Ahli Pertama Perancang Peraturan Perundang-undangan. SOT adalah singkatan dari struktur organisasi dan tata kerja. Ketika kita membahas SOT Ahli Pertama Perancang Peraturan Perundang-undangan, kita sedang merujuk pada posisi dan tugas seorang pegawai negeri sipil, PNS, yang secara khusus bertanggung jawab dalam merancang peraturan perundang-undangan di tingkat awal karirnya. Perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama, memainkan peran yang sangat krusial dalam proses pembentukan peraturan di suatu lembaga atau pemerintahan. Tugas utama mereka adalah 1. Mengumpulkan dan menganalisis data. Mereka mengumpulkan berbagai data, baik hukum maupun non-hukum, yang relevan dengan peraturan yang akan dibuat. 2. Merumuskan konsep peraturan. Berdasarkan analisis data, mereka merumuskan konsep awal dari peraturan tersebut, termasuk pasal-pasal dan ketentuan-ketentuannya. 3. Menyusun draft peraturan. Konsep peraturan kemudian dituangkan dalam bentuk draft yang lebih lengkap dan sistematis. 4. Melakukan koordinasi. Mereka berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti unit teknis, ahli hukum, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal yang harus dikuasai seorang perancang peraturan perundang-undangan: 1. Penguasaan hukum, pemahaman yang mendalam tentang sistem hukum Indonesia, khususnya terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Analisis, kemampuan menganalisis data dan informasi hukum secara kritis dan sistematis. 3. Penyusunan naskah hukum, keterampilan dalam menyusun naskah hukum yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami. 4. Komunikasi, kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan, untuk berinteraksi dengan berbagai pihak. Itulah materi pokok SKB dan hal-hal terkait SOT Jabatan Ahli Pertama Perancang Peraturan Perundang-undangan. Semoga berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Semangat dan sukses dalam SKB-nya. Berikut lanjutan soal SKB Perancang Peraturan Perundang-undangan Materi Dasar Hukum, Asas, dan Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Silahkan disimak soalnya. 1. Dasar hukum utama yang mengatur tentang keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah: A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, C. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015, D. Peraturan Presiden tentang Jabatan Fungsional. Jawaban C. PP Nomor 59 Tahun 2015 secara khusus mengatur tentang peran dan tugas perancang peraturan perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Dasar hukum utama yang mengatur tentang jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan adalah: A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, D. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Jawaban C. Undang-undang ini secara khusus mengatur tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya peran dan tugas perancang peraturan perundang-undangan. 3. Perubahan signifikan apa yang dibawa oleh revisi terakhir terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan? A. Mempersempit ruang lingkup partisipasi masyarakat, B. Memperkuat peran lembaga legislatif dalam pembentukan peraturan, C. Mempertegas prinsip kejelasan dan kepastian hukum, D. Mengurangi jumlah jenis peraturan perundang-undangan. Jawaban C. Revisi terakhir Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan lebih menekankan pada prinsip kejelasan dan kepastian hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 4. Manakah dari berikut ini yang merupakan tujuan utama dari amandemen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan? A. Mempercepat proses pembentukan peraturan perundang-undangan, B.
meningkatkan kualitas dan efektivitas peraturan perundang-undangan. C. Membatasi peran lembaga legislatif dalam pembentukan peraturan. D. Mengurangi jumlah peraturan perundang-undangan. Jawaban B. Meningkatkan kualitas dan efektivitas peraturan perundang-undangan. 5. Perubahan paling signifikan yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 adalah A. Memperluas cakupan materi yang dapat diatur dalam peraturan pemerintah. B. Menghapus kewenangan DPR dalam membentuk undang-undang. C. Memperkuat peran DPD dalam proses pembentukan undang-undang. D. Menghapus ketentuan mengenai naskah akademik. Jawaban C. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 memberikan DPD lebih banyak kewenangan dalam memberikan masukan dan persetujuan terhadap RUU. DPD memiliki hak untuk memberikan pendapat, usul, dan bahkan meminta perubahan terhadap RUU tertentu. 6. Salah satu perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 terkait dengan prolegnas adalah A. Prolegnas hanya disusun oleh pemerintah. B. DPD dapat dilibatkan dalam penyusunan prolegnas. C. Prolegnas hanya fokus pada RUU yang diajukan oleh DPR. D. Durasi prolegnas diperpendek menjadi 3 tahun. Jawaban B. Sebelumnya prolegnas hanya disusun oleh pemerintah dan DPR. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, DPD juga dilibatkan dalam proses penyusunan prolegnas. 7. Perubahan apa yang terjadi pada mekanisme uji materi terhadap undang-undang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019? A. Uji materi hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. B. Uji materi dapat dilakukan oleh setiap warga negara. C. Persyaratan untuk mengajukan uji materi menjadi lebih ketat. D. Pengujian materi dilakukan secara terbuka untuk umum. Jawaban C. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 memperketat persyaratan untuk mengajukan uji materi dengan tujuan untuk menghindari penyalahgunaan. 8. Manakah di bawah ini yang bukan merupakan dampak dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan? A. Peningkatan partisipasi publik. B. Penguatan pengawasan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. C. Mempercepat proses pembentukan peraturan perundang-undangan. D. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan. Jawaban C. Meskipun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 bertujuan untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan, namun tidak serta-merta mempercepat proses pembentukannya. Justru dengan adanya mekanisme yang lebih ketat, proses pembentukan peraturan perundang-undangan cenderung menjadi lebih panjang. 9. Salah satu tujuan utama dari perubahan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 adalah A. Memusatkan kekuasaan pembentukan peraturan perundang-undangan di tangan Presiden. B. Memperkuat sistem check and balance dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. C. Mengurangi peran lembaga negara lainnya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. D. Mempermudah perubahan perundang-undangan. Jawaban B. Memperkuat sistem checks and balance dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 10. Dasar hukum tertinggi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah A. Undang-undang. B. Peraturan pemerintah. C. Peraturan presiden. D. Undang-Undang Dasar 1945. E. Peraturan daerah. Jawaban D. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dan menjadi landasan bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 11. Asas kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk A. Memastikan peraturan mudah dipahami oleh pembuatnya saja. B. Membuat peraturan sekompleks mungkin agar tidak mudah dilanggar. C. Menjamin peraturan dapat ditafsirkan secara berbeda-beda.
D. Memastikan peraturan mudah dipahami oleh semua pihak yang terkait. E. Membuat peraturan seunik mungkin dibandingkan peraturan lainnya. Jawaban D. Asas kejelasan rumusan menekankan bahwa bahasa yang digunakan dalam peraturan harus sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh semua pihak, baik pembuat, penegak, maupun masyarakat yang menjadi sasaran peraturan. 12. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berarti A. Peraturan harus dibuat sebanyak-banyaknya. B. Peraturan harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. C. Peraturan harus bersifat memaksa. D. Peraturan harus dapat dilaksanakan dengan mudah. E. Peraturan harus berlaku untuk jangka waktu yang lama. Jawaban B. Asas ini menekankan bahwa peraturan harus memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan dapat menyelesaikan masalah yang ada. Peraturan yang tidak berguna atau tidak efektif sebaiknya tidak dibuat. 13. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan contoh pelanggaran terhadap asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? A. Proses pembahasan rancangan undang-undang dilakukan secara tertutup. B. Draft rancangan undang-undang tidak dipublikasikan untuk mendapatkan masukan masyarakat. C. Masyarakat tidak diberi kesempatan untuk mengikuti rapat dengar pendapat. D. Rancangan undang-undang disahkan secara cepat tanpa melalui proses pembahasan yang cukup. E. Masyarakat diberikan akses yang mudah terhadap informasi mengenai peraturan perundang-undangan. Jawaban E. Opsi E merupakan contoh penerapan asas keterbukaan. Opsi A, B, C, dan D merupakan contoh pelanggaran terhadap asas keterbukaan. 14. Apa yang dimaksud dengan legislasi positif? H. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru. B. Pembatalan atau penghapusan suatu peraturan perundang-undangan. C. Perubahan isi dari suatu peraturan perundang-undangan. D. Penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan. E. Penerapan suatu peraturan perundang-undangan. Jawaban A. Legislasi positif mengacu pada tingkatan membuat peraturan perundang-undangan yang baru, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, ataupun peraturan daerah. 15. Asas legalitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berarti A. Setiap tindakan harus memiliki dasar hukum. B. Semua warga negara sama di hadapan hukum. C. Hukum harus memberikan kepastian hukum. D. Hukum harus bermanfaat bagi masyarakat. E. Hukum harus dibuat secara terbuka dan transparan. Jawaban A. Asas legalitas menegaskan bahwa setiap tindakan, baik oleh negara maupun individu, harus memiliki landasan hukum yang jelas. Tidak ada tindakan yang boleh dilakukan di luar ketentuan hukum. 16. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, terdapat asas kesamaan di hadapan hukum yang berarti bahwa A. Semua orang memiliki hak yang sama untuk membuat undang-undang. B. Semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum tanpa kecuali. C. Hukum harus berlaku sama untuk semua orang, tetapi sanksi bisa berbeda. D. Hukum hanya berlaku bagi mereka yang melanggarnya. E. Hukum harus dibuat untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu. Jawaban B. Asas ini menegaskan bahwa semua orang tanpa memandang status sosial, ras, agama, atau latar belakang lainnya harus diperlakukan sama di hadapan hukum. 17. Asas umum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengandung arti bahwa A. Hukum hanya berlaku untuk kasus-kasus khusus. B. Hukum harus berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. C. Hukum hanya berlaku untuk kelompok tertentu. D. Hukum harus dibuat untuk kepentingan individu. E. Hukum harus bersifat diskriminatif. Jawaban B. Asas umum menegaskan bahwa hukum harus berlaku secara universal dan tidak boleh membeda-bedakan perlakuan terhadap individu atau kelompok tertentu. 18.
Asas kepastian hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk A. Membuat hukum menjadi rumit dan sulit dipahami. B. Memberikan kebebasan bagi hakim untuk menafsirkan hukum. C. Menciptakan kondisi yang stabil dan dapat diprediksi dalam kehidupan bermasyarakat. D. Membatasi hak-hak individu demi kepentingan negara. E. Membuat hukum yang selalu berubah-ubah. Jawaban C. Asas kepastian hukum bertujuan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka, sehingga mereka dapat merencanakan masa depan dengan lebih baik. 19. Asas keadilan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki tujuan untuk A. Hukum harus menguntungkan kelompok tertentu. B. Hukum harus dibuat berdasarkan kekuasaan. C. Hukum harus memberikan perlakuan yang adil bagi semua pihak. D. Hukum harus bersifat memaksa. E. Hukum harus dibuat secepat mungkin. Jawaban C. Asas keadilan menekankan bahwa hukum harus memberikan perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam satu perkara, baik pelaku maupun korban. 20. Asas kemanusiaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengandung arti bahwa A. Hukum harus mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan individu. B. Hukum harus memperlakukan manusia sebagai objek. C. Hukum harus menghormati harkat dan martabat manusia. D. Hukum harus membatasi kebebasan individu. E. Hukum harus bersifat diskriminatif. Jawaban C. Asas kemanusiaan menegaskan bahwa hukum harus selalu menghormati hak-hak asasi manusia dan tidak boleh merendahkan martabat manusia.